Sebanyak 200 artefak Gucci gerabah diperkirakan berusia 400 tahun dipamerkan di Museum Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan sejarah dan budaya perlu dikembangkan melalui berbagai platform. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Jumat 28 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Matua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara, sebanyak 200 artefak Gucci gerabah diperkirakan berusia 400 tahun dipamerkan di Museum Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Peninggalan bersejarah ditemukan di dasar laut dan hingga saat ini masih dilakukan penelitian karena terdapat simbol tulisan yang unik. Tidore adalah salah satu kota bersejarah di Maluku Utara yang berperan penting dalam rempah-rempah dunia. Kota ini kaya akan peninggalan bersejarah. Salah satu yang ditemukan di Museum Sonyine Malige di kota Tidore ini adalah ratusan artefak Gucci gerabah asal Cina produksi Thailand di masa dinasti Ming di abad ke-16 Masehi yang dibawa menggunakan kapal dan tenggelam. Gucci gerabah di museum ini terdapat simbol-simbol tulisan yang diperkirakan terbuat pada tahun 1620-an dan diambil di dasar laut pada tahun 1999 yang diangkat oleh pemburu harta karun secara ilegal. Kalau di tengah. Nah, di sini ada sekitar 215. Ada 5 yang sudah diekskavasi dan sudah ditenggelamkan di perairan Tongwai kemarin. Itu sebagai sampel saja, dan ini sementara masih diekskavasi dulu karena ada temuan beberapa simbol-simbol yang mungkinnya masih dipelajari dulu. Ini artinya apa, niatnya apa sampai mereka. Nah, ini semacam simbol yang kayak simbol-simbol. Kalau ini ada bukan dari Cina sih, sebenarnya dari kayak dari Roma, apa begitu, Romawi kuno atau dari mana bisa. Nah, di sini kita kan buka 24 jam di sini. Selain hari Minggu kita buka Senin sampai Sabtu. Kita punya museum kan buka sampai jam 5 sore. Jadi kalau mau berkunjung, ada jam berkunjung juga bisa lihat. Samsudin menambahkan, bagi masyarakat yang ingin melihat secara langsung, Museum Sonyine Malige Kota Tidore bisa datang langsung kapan saja, dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Sukri Basir, kontributor TVRI Kota Ternate melaporkan. Saudara, sejarah dan tradisi Kesultanan Tidore sangat penting untuk dilestarikan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan sejarah dan budaya perlu dikembangkan melalui berbagai platform. Sejarah dan budaya yang dimiliki Tidore perlu terus ditingkatkan melalui berbagai platform. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dalam kunjungannya di Tidore pada Kamis 27 November 2025. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kebudayaan didampingi langsung oleh Gubernur Maluku Utara dan Wali Kota Tidore. Dirinya disambut hangat masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan, pelestarian sejarah dan budaya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama Tidore, yang memiliki beribu nilai sejarah dan budaya. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menegaskan bahwa sejarah Tidore memiliki jejak yang sangat panjang, luas, dan beragam. Kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki Tidore perlu terus diangkat melalui berbagai platform. Tidore ini ternyata sangat panjang, sangat luas, sangat banyak, sangat beragam. Dan ini menurut saya harus diangkat ya dalam berbagai bentuk. Di berbagai bentuk platform, apakah film atau musik atau yang lain-lain, ya, narasinya dan literasinya yang harus kita kembangkan. Kadang-kadang kita punya banyak aset,
budaya, tapi kita kekurangan literasinya. Termasuk tadi juga saya sampaikan dia. Selain kunjungan ke Keraton Kesultanan Tidore, Fadlizon bersama rombongan juga melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional, Sultan Nuku dan Sultan Zainal Abidin Shah, Museum Donyine Malega, serta meninjau revitalisasi Benteng Tore atau disebut dalam bahasa Tidore Benteng Gomafu di Kelurahan Soasiu. Sukri Basir, kontributor TVRI Kota Ternate, melaporkan. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dikukuhkan gelar adat Kesultanan Tidore oleh Sultan Husain Shah sebagai ngofa bangsa Nyili Gulu-Gulu yang memiliki arti keluarga keraton di wilayah jauh. Saat melakukan kunjungan ke Tidore, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dikukuhkan gelar adat Kesultanan Tidore oleh Sultan Husain Shah sebagai ngofa bangsa Nyili Gulu-Gulu yang memiliki arti keluarga keraton di wilayah jauh. Pengukuhan gelar adat berlangsung di Kedaton Kesultanan Tidore pada Kamis 27 November 2025. Pengukuhan tersebut berdasarkan SK nomor 33 /KTS /11 angka Romawi /2025 tentang pengangkatan dalam jabatan Bobato Adat atau pemangku adat Kesultanan Tidore tertanggal 27 November 2025. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan gelar adat yang diterimanya. Dirinya bangga bisa menjadi bagian dari Kesultanan Tidore. Mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan budaya dengan tadi sebuah upacara yang dipimpin oleh Sultan Tidore dengan nama, ini saya sebut supaya saya juga hafal, Nova Bangsa Nyili Gulu-Gulu. Terima kasih Sultan Tidore atas kehormatan ini. Ini membuat saya menjadi bagian persaudaraan dari Kesultanan Tidore. Dan sebenarnya saya juga sudah lama ingin ke Tidore. Nama Tidore itu selalu terngiang-ngiang. Gitu. Upacara adat dipimpin langsung oleh Sultan Tidore Husain Shah. Sultan langsung mengenakan pakaian adat kepada Menteri Kebudayaan Fadlizon dan disaksikan seluruh perangkat adat yang hadir. Sukri Basir, kontributor TVRI Kota Ternate melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Alam adalah nafas kita. Tapi perlahan ia memudar. Air yang memberi hidup kini tercemar. Hutan tumbang, hidup membeku. Masa depan terkubur. Jika bumi hancur, kita pun ikut hancur. Namun, harapan bisa kita tanam kembali. Bumi akan pulih bila kita menjaganya. Bumi bukan warisan, ia titipan. Selamatkan bumi, selamatkan kita. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami.
Menari dan menghayati alunan musik, 6 siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate kesurupan saat alunan musik Selaijin dikumandangkan pada pentas seni dan budaya. Kepala Sekolah Karim Narawi menyampaikan kesurupan tersebut tidak membahayakan siswa, melainkan mereka hanya mengikuti irama musik. 6 siswa mengalami kesurupan saat alunan musik Selaijin dikumandangkan pada pentas seni dan budaya yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Kota Ternate pada Rabu 26 November 2025. 6 siswa terlihat menari dan mengikuti irama musik dalam keadaan tak sadar diri. Para guru dan siswa langsung menghampiri siswa tersebut untuk diamankan. Kepala Sekolah Karim Narawi menyampaikan, kesurupan tersebut tidak membahayakan siswa, melainkan mereka hanya mengikuti irama musik. Dirinya mengaku kejadian tersebut tidak hanya terjadi ketika kegiatan pentas, melainkan di mana terdapat alunan musik Selaijin. Sebenarnya ini momen-momen yang khas ya, yang mungkin terdapat di Maluku Utara, khususnya di bagian-bagian daerah tertentu, karena siswa kita itu sebagian besarnya ada dari asli dari sini, termasuk Ternate, kemudian ada juga Tidore dan sebagian juga Banten. Dan biasanya musik bukan cuma Selaijin saja, musik-musik yang ada bunyi gendang, kemudian ada bunyi suling atau seruling yang hampir sama dengan Selaijin itu, tetap itu secara otomatis itu siswa itu kesurupan, tapi tidak jahat, kesurupan mengikuti irama, gaya mereka itu mengikuti irama, dan itu memang kami kalau khusus dari Sebatika itu tidak kaget lagi terkait dengan itu karena sudah terbiasa. Kepala sekolah menyampaikan kesurupan tersebut telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Ternate dan Tidore yang sering digunakan dalam proses pengobatan. Sukri Basir, kontributor TVRI Kota Ternate melaporkan. Saudara, suasana Duafa Center Kota Ternate tampak semarak dengan hadirnya event Gebiar Kuliner Pecinta Jakarta Halal Viral. Tujuan event ini adalah untuk memperkenalkan kuliner khas viral yang ada di Indonesia. Hadirnya event Gebiar Kuliner Pecinta Jakarta Halal Viral di Gedung Duafa Center Kota Ternate berhasil menarik ribuan pengunjung. Beragam menu khas viral di Indonesia yang ditawarkan siap memanjakan lidah para pengunjung. Sesuai pantauan TVRI pada Selasa 25 November 2025, pengunjung mulai memadati arena acara sejak pagi. Tidak hanya anak muda, banyak keluarga yang datang bersama anak-anak untuk menikmati suasana kuliner yang meriah. Beragam menu yang ditawarkan mulai dari minuman tebu, jus, es krim, hingga aneka makanan viral seperti sajian dari cimehong, nasi goreng viral, seblak, makanan khas Thailand, seafood, hingga kuliner Korea. Event ini menjadi bukti bahwa tren kuliner kekinian memiliki daya tarik yang kuat, bahkan di luar Pulau Jawa seperti Ternate. Gebiar Kuliner Pecinta Jakarta Halal Viral berhasil menghadirkan suasana kuliner urban Jakarta ke jantung kota Ternate. Jelaskan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kita roadshow. Jadi kita udah parade kuliner dari Medan, Pekanbaru, Palembang. Terus kemudian di Jawa kita udah hampir 3 kali ya. Hampir tiap kota itu dari Bandung, Solo, Semarang, Surabaya. Terus yang di Sulawesi kita juga udah di Manado, Makassar. Nextnya bulan abis dari Manado ini ntar kita ke Palu, Gorontalo. Kalau untuk Asia Timur bulan lalu di Ambon pertama kali, terus habis itu lanjut ke Sorong, Papua pertama kali juga. Terus yang ini Ternate pertama kali juga. Ini yang di Ternate kita cuma 6 hari. 6 hari. 6 hari. Mulai tanggal berapa? Mulai dari tanggal 25 November sampai 30 November. Tanah yang hadir rata-rata 40 tan. 40 makanan viral dari Jakarta. Jadi kumpulan dari berbagai makanan viral dari Jakarta. Ada Bittersuit Najla, ada Cimehong, ada Seblak Mama Rafael, ada Milop, ada Ceun Bobo, dan lain-lain. Tujuan kegiatan ini kita ingin memperkenalkan bahwa makanan Indonesia ini sebenarnya banyak variasinya gitu loh Pak. Event kuliner akan berlangsung selama 1 minggu ke depan mulai tanggal 25 hingga 30 November 2025 dan menghadirkan 40 tenan yang siap memanjakan lidah pengunjung. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini.
sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener. Sampah di sini bisa jadi uang. Ah, ben ngerti carane. Mayu, dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah sebagai langkah antisipatif kenaikan harga menjelang Tahun Baru 2026. Pasar murah digelar di halaman kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian, juga akan dilanjutkan di lokasi-lokasi strategis di beberapa kecamatan. Pasar murah ini juga merupakan bagian dari strategi tim pengendali inflasi daerah Kota Bau-Bau dalam menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasaran, yang rutin dilakukan setiap menjelang hari-hari besar keagamaan, serta setiap menjelang Tahun Baru. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Ali Hasan, mengatakan, pasar murah diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi, dengan cara menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta meringankan beban ekonomi masyarakat, dan menstabilkan harga pasar saat fluktuasi terjadi. Operasi pasar murah yang dilaksanakan dengan perindustrian dengan harga distributor dan harga head yang kita inginkan kembali, kita coba lakukan dengan subsidi terutama beras. Ini subsidinya cukup lumayan dan stok cukup banyak untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga di pasaran. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar pasar murah sebagai sarana untuk mendistribusikan pasokan barang secara merata, mencegah praktek penimbunan, dan memberikan akses lebih luas bagi masyarakat. LM Irfan Mizan, kontributor TV Sutra, melaporkan. Jelang pemberangkatan musim haji 2026, Kota Jemaah Haji Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 1.994 menjadi 1.753 orang. Penurunan jumlah kota ini merupakan imbas dari pemerataan masa tunggu haji yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Tahapan pelaksanaan musim haji tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini memasuki tahapan pelunasan tahap pertama. Namun pelaksanaan musim haji tahun 2026 mendatang berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, yang mana jumlah kuota pada musim haji 2026 mengalami pengurangan kuota dari 1.994 orang menjadi 1.753 orang atau berkurang 241 orang. Pengurangan kuota jamaah haji ini merupakan imbas dari adanya pemerataan masa tunggu pemberangkatan haji di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun oleh Kementerian Haji dan Umrah RI.
Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Tengah, Mukhlis Aseng menyebutkan, selain pengurangan kuota jamaah, kebijakan ini juga berimbas pada pengurangan petugas haji yang ada di daerah. Ya karena kuota kita kan menurun. Kalau kuota kita kan 1993 atau tahun lalu tambah 1 jadi 1994. Tahun ini berdasarkan penetapan kuota berdasarkan waiting list atau daftar tunggu, maka kuota Provinsi Sulawesi Tengah tinggal 1.753. Sudah diputuskan lewat keputusan Menteri Haji dan Umrah. Penentuan kuota, penetapan kuota berdasarkan. Meskipun terjadinya pengurangan jumlah kuota, namun tahapan pelaksanaan hingga pemberangkatan musim haji tahun 2026 mendatang tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari Palu, Gabdika Chandra TV Risulteng melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah siap melaksanakan gerakan serentak menanam cabai pada 2 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari penguatan produksi pangan lokal, sekaligus upaya pengendalian inflasi di Maluku. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah siap melaksanakan gerakan serentak menanam cabai pada 2 Desember 2025. Program ini menjadi bagian dari penguatan produksi pangan lokal sekaligus upaya pengendalian inflasi di Maluku. Maluku masih mengalami defisit neraca pangan di mana kebutuhan komoditas seperti cabai masih banyak didatangkan dari luar daerah. Dalam menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan mendorong produksi cabai secara mandiri di lingkungan masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Muhammad Latif menyatakan, gerakan serentak menanam cabai ini rencananya akan dilaksanakan pada 2 Desember 2025. Program ini ditunjukkan untuk merubah pola konsumsi menjadi pola produksi, di mana setiap rumah tangga, sekolah, kantor, dan komunitas turut didorong untuk menanam cabai di halaman masing-masing. Bank Indonesia menekankan pentingnya gerakan ini untuk meningkatkan ketersediaan komoditas pangan utama sekaligus menekan potensi gejolak harga. Gerakan menanam ini diharapkan menjadi momen kebersamaan di seluruh wilayah Maluku, di mana masyarakat diajak turun langsung dalam upaya produksi pangan berkelanjutan. Jadi memang GNPIP itu adalah program utama kita ya, Maluku. Maluku ini kan secara neraca pangan itu kita banyak defisit. Artinya komoditas pangan itu banyak dipegang dari luar. Nah, dengan adanya gerakan GNPIP, BI bersama provinsi dan kabupaten kota berusaha untuk memproduksi pangan sendiri. Kami mengadakan gerakan serentak menanam. Itu menanam cabai. Nah, nanti tanggal 2 akan diumumkan. Jadi merubah mindset sebetulnya. Upaya kecil kita merubah mindset masyarakat Maluku dari yang semula konsumsi, ini kita ubah berproduksi sendiri. Di halaman-halaman kita, di sekolah, di rumah, di kantor sebetulnya bisa memproduksi bahan pangan. Gitu ya. Gerakan menanam cabai juga menjadi sisi edukatif bagi masyarakat untuk lebih mandiri dalam menghasilkan bahan pangan dan tidak sepenuhnya mengendalikan pasokan dari luar wilayah. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Sabtu 29 November 2025.
Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Fadila Sutanbatua dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.